Selamat datang kembali Ustadz di podcast Bisa Apa, Bincang Santai Akidah dan Pemikiran Agama. Ya, terima kasih. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa to the point Ustadz? Silakan. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bertuhan? Kenapa kita harus bertuhan? Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya senada dengan kenapa kita harus hidup. Ya, karena seorang manusia itu kan hidup ataupun diadakan itu adalah untuk memerankan posisi sebagai seorang hamba Tuhan. Dan memerankan posisi sebagai hamba Tuhan itulah kalau dia bisa memerankannya dengan baik, maka dia akan mencapai tujuan dari kehidupan itu. Ya, dia menjadi bahagia karena tercapainya tujuan kehidupan. Jadi bertuhan dalam arti mengakui Tuhan yang sudah menciptakannya, kemudian berbakti kepada Tuhan, ini memang tujuan dari diadakannya manusia. Sehingga justru itu adalah pertanyaan inti, ya, jawabannya itu adalah jawaban inti dari keberadaan seorang manusia itu. Maka akan sangat tersiksa justru ketika seseorang tidak bertuhan. Seolah-olah dia tidak punya fungsi, tidak punya tujuan dalam hidupnya. Dan kalau masing-masing diri kita ditanyakan, ya, seandainya seseorang mengingkari adanya Tuhan atau mengakui adanya Tuhan tapi tidak memerankan fungsi sebagai hamba Tuhan, lalu terus untuk apa dia hidup? Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Keberadaan dia itu menjadi tidak punya tujuan. Tapi bisa jadi orang yang tidak bertuhan justru merasa bahagia, Ustaz. Tidak mungkin, karena seperti seorang yang sedang hidup di alam dunia ini, ya, dia perlu nafas, perlu udara untuk bernafas, dia perlu air yang dia minum, dia perlu nutrisi atau makanan untuk memenuhi hajat fisiknya. Maka bertuhan itulah nutrisi dari jiwa dan hatinya. Gitu. Sehingga kebahagiaan itu kan adanya di dalam hati. Ketenangan jiwa itu ada juga di dalam hati. Ini semua tidak mungkin terwujud kecuali dia bertuhan. Oleh karena itu orang yang ingin merasa bahagia, ingin merasa gembira, ingin merasa senang, ingin merasa enak tanpa menempuh jalur bertuhan kepada Tuhan yang benar, dia akan bertuhan ke tempat-tempat lain. Dia akan menuhankan pihak-pihak lain yang sekilas mungkin memberikan kesenangan, ya, entah menuhankan dunia, entah menuhankan harta benda, menuhankan hawa nafsunya, menuhankan pihak lain yang dia salut, diagungkan, dia sangat cintai. Sedikit akan merasakan kesenangan, tapi tentu tidak akan abadi, tidak akan kekal, dan tidak akan konsisten. Artinya bisa dipastikan orang yang tidak bertuhan tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya, jelas. Karena memang sudah dibuatkan jalur untuk ke sana. Jadi walaupun orang mengakui bahwa saya bahagia, itu pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu kan pertama unsurnya adalah ketenangan. Ketenangan dalam arti ketentraman jiwa, ya. Dia merasa satu suasana atau satu suasana di mana hatinya tidak mengkhawatirkan sesuatu yang betul-betul akan datang, ya, sesuatu yang betul-betul tidak mampu dia hadapi. Dia dengan bertuhan, dia menyandarkan dirinya pada pihak yang maha kuasa, yang maha mengatasi segala apa saja, sehingga jiwanya menjadi tenang. Lalu yang kedua, dia merasakan kenikmatan atau kelezatan di dalam berperasaan. Ini tidak mungkin dipenuhi kecuali dia betul-betul mencintai pihak yang memang layak dicintai. Yang paling layak dicintai itulah yang paling dia cintai. Pihak yang paling layak diagungkan itulah yang dia agungkan, kan begitu. Sehingga perasaannya cocok, matching, ya. Rasa cinta ditujukan kepada pihak yang memang paling sempurna sehingga paling layak dicintai. Pengagungan juga ditujukan kepada pihak yang paling berkuasa. Lalu pihak yang paling sempurna dan paling berkuasa ini akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia rasakan secara langsung. Ini tidak kita temukan secara murni pada perkara-perkara yang dituhankan. Misalnya orang menuhankan harta benda, orang menuhankan uang. Dia merasa dengan mencintai uang, dengan
bekerja keras untuk menghasilkan itu, lalu kemudian uang ini berhasil dia dapatkan, dia belikan beberapa hal yang mungkin dia suka, ujung-ujungnya nanti pada akhirnya ya dia akan merasakan kehampaan. Kalau dia menuhankan jabatan, dia menuhankan kedudukan di masyarakat atau tahta, ya bahasa sederhananya, itu kan satu bentuk kenikmatan ilusi, ya, merasa dipuji orang, merasa dia posisi ini, tapi pada akhirnya dia akan berada pada, dan tidak perlu lama dia akan merasa ini sesuatu yang tidak nyata sebetulnya. Kalau definisi Tuhan itu sendiri apa sih? Ya, Tuhan itu satu bentuk kata dalam bahasa kita, ya, yang berasal dari tuan sebenarnya. Tuan yang kemudian mengalami spesifikasi, lalu disebut menjadi Tuhan, lalu Tuhan ini menjadi spesifik lagi, yaitu Tuan dari segala Tuan, atau bahasa Arabnya Rabbul Arbab, bahasa kita, ya. Secara persis tidak seperti itu, tapi makna substansinya seperti itu. Jadi kata Tuhan itu bisa dikatakan adalah, kalau dalam bahasa agama, ya, Rabbul Arbab atau Rabbul Alamin. Jadi yang menjadi penghulu dari segala keberadaan di alam semesta. Itu menunjukkan dua hal. Pertama, dia adalah yang paling berkuasa, termasuk sejak awal yang mengadakan alam semesta ini, yang memberikan rizki, memberikan segalanya. Lalu yang kedua adalah yang paling layak untuk dicintai dan diagungkan. Dalam bahasa agama kita mengenal ada istilah aspek rububiyah, ada istilah aspek uluhiyah, yaitu Tuhan sebagai yang diakui maha memberi dan maha berkuasa, sama Tuhan yang diakui sebagai yang paling dicintai dan paling diagungkan. Kalau seseorang yang mungkin awalnya tidak bertuhan, terus mendapatkan inspirasi ataupun istilah kita dapat hidayah untuk bertuhan, sementara dia dihadapkan dengan realitas bahwa di sana ada banyak agama ataupun kepercayaan, yang masing-masing kepercayaan itu mengklaim memiliki Tuhan, bahkan berbeda dengan kepercayaan yang lain. Nah, kira-kira orang seperti ini dia harus memilih Tuhan yang mana? Bagaimana dia memilih Tuhan yang benar? Sebetulnya sangat sederhana. Semua Tuhan-Tuhan yang diklaim itu kan bisa kita bandingkan. Ada orang menuhankan sapi, ada orang menuhankan batu. Di India sana banyak sekali bentuk-bentuk penuhanan. Ada orang menuhankan organ tubuh seorang laki-laki tertentu. Ada yang menuhankan entitas-entitas yang dianggap ada, ya, sebagai yang menjaga bumi, sebagai yang menjaga laut, sebagai yang menjaga langit, dan seterusnya. Ini semua kita kumpulkan, entahlah ada 5.000 agama, 4.700 ataupun bahkan lebih dari itu misalnya. Intinya kan sama semua. Semuanya punya sesuatu yang dituhankan. Lalu kita tanya, yang paling sempurna dan paling berkuasa, yang paling layak untuk diagungkan itu kan pasti hanya ada satu. Dari semua entitas, semua benda, semua pihak, semua apapun yang dituhankan, ya, kalau kita bandingkan kan pasti tersimpul pengakuan bahwa yang pasti tidak sejajar semuanya. Tidak semua sejajar. Kenapa bisa misalnya batu dibandingkan dengan sapi, tidak sejajar. Lalu sapi dibandingkan dengan seorang tidak manusia. Sejajar karena dia secara kesempurnaan, kekuatan, secara, ya, ada satunya benda mati, satu benda hidup. Satunya diam saja, satunya bisa bergerak. Kemudian yang bergerak ini ada yang bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara. Yang sama-sama bisa bicara dan kekuatannya lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan seterusnya. Dari kesempurnaan dari sifat-sifat itu, ya, sekian banyak yang dituhankan itu sebetulnya punya keterbatasan, ya, kalah dengan yang lainnya, sehingga sebenarnya tidak layak dituhankan karena dia ada yang lebih unggul dari itu. Menuhankan itu kan memuncakkan perasaan cinta dan pengagungan dan pengakuan. Ini tidak layak kecuali ditujukan kepada pihak yang paling sempurna, paling agung, paling maha kuasa. Gitu. Sehingga sekian banyak Tuhan sebenarnya secara rasional tidak sah untuk dituhankan.
Yang sah dituhankan hanya yang paling puncak, dan paling puncak kalau kita himpun semua keberadaan itu ya hanya satu, tunggal. Ya, kalau dia ada 5 berarti bukan paling puncak, bukan paling sempurna, bukan paling agung. Harus ada satu yang unggul. Hanya akan ada satu yang unggul. Tidak mungkin ada banyak. Ya, apalagi semuanya maha unggul, tidak mungkin. Gitu. Jadi orang kalau ingin berpikir sederhana, berapa ribu pun agama yang ada, berapa ribu pun pihak yang diklaim sebagai Tuhan oleh satu persatu agama, ini dengan mudah dia simpulkan yang paling sempurna itulah yang layak untuk dituhankan. Dan agama yang mengajarkan untuk hanya menyembah yang paling sempurna itulah yang benar, yang lain keliru semua. Ya. Itu melalui verifikasi logis gitu. Iya, dan tidak perlu panjang-panjang berpikir, karena itu sudah jelas. Ya. Terus ada orang bertanya misalnya, bagaimana kalau ternyata Tuhan yang Maha Kuasa itu 2? Ya, pertama, ini sangat langka ada ajaran agama yang mengajarkan itu, karena ini tidak merupakan hasil pemikiran yang rasional. Kita mengenal ada misalnya beberapa agama ataupun satu kelompok agama yang dianggap mengatakan Tuhan itu 2, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Tapi kan tetap dia posisikan Tuhan baik di atas atau lebih berkuasa dibanding Tuhan jelek. Ya. Ya, Tuhan cahaya dianggap lebih berkuasa di atas Tuhan kegelapan. Sebenarnya ini pengakuan bahwa Tuhan yang maha kuasanya hanya satu. Cuma dia ingin memposisikan yang kedua ini sebagai lawan daripada Tuhan itu. Padahal kalau Tuhannya maha kuasa, dia ada lawan yang sepadan. Ya, semuanya ini adalah bawahannya dalam arti secara kesempurnaan dan seterusnya. Ya. Seandainya pun ada 2, ini jelas secara akal tidak masuk akal. Karena kalau dua-duanya itu Tuhan, pasti ada peluang, ada kemungkinan, ada probabilitas, terlepas terjadi atau tidak, kedua pihak ini punya kehendak yang berbeda. Kan begitu. Yang satu ingin melakukan A, yang satu ingin melakukan sebaliknya. Kalau dua-duanya tidak bisa terjadi, berarti dua-duanya tidak bisa terwujud, kan begitu? Berarti dua-duanya bukan Tuhan. Dua-duanya lemah karena sama-sama tidak bisa mewujudkan apa yang dikehendakinya. Dan kalau dua-duanya lemah berarti tidak pantas menjadi Tuhan. Iya, jelas. Bukan maha kuasa. Kalau salah satu saja yang lebih akan tercapai tujuannya, ya itulah yang maha kuasa. Kalau dua-duanya tercapai tidak mungkin karena bertentangan. Dan kemungkinan bahwa dua-duanya menghendaki 2 yang berbeda jelas iya. Kalau dikatakan tidak mungkin duanya akan selalu sama, ya itu namanya satu pihak saja. Kalau senantiasa sama sejak awal sampai akhir, ya sebetulnya kita membicarakan satu pihak, bukan 2 pihak. Di samping proses berpikir logis seperti itu atau analisis logis seperti itu, ada tidak jalur lain untuk sampai kepada Tuhan yang benar? Berpikir logis dan menimbang secara rasional itu sebetulnya adalah jalur sekunder justru, yaitu ketika seseorang mengalami kebingungan, akhirnya dia perlu berpikir secara logis dan rasional, kan begitu? Bukan malah dianggap sebagai proses primer. Bukan. Sekunder. Ya, seperti saya katakan tadi, pengakuan terhadap Tuhan itu seperti pengakuan bahwa kita ini hidup. Sesuatu yang sebenarnya sudah dirasakan oleh fitrah kita. Tinggal berpikir secara jernih saja, orang merasa, oh ya, saya ini serba lemah, pasti diadakan dan diatur serta bergantung kepada yang maha kuasa, maha sempurna. Itu langsung otomatis. Ya, langsung otomatis. Dan sekian banyak pemikir mengakui bahwa sebetulnya keyakinan akan adanya Tuhan itu sudah naluriah. Keyakinan akan tidak adanya Tuhan itu adalah akal-akalan yang muncul belakangan, yang sebetulnya tidak alami sama sekali, dan itu sangat menyiksa penganutnya. Sebab kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan, artinya tidak ada tujuan dia hidup. Karena dia hidup kan bukan dia sendiri yang mengkreasi. Betul. Ya kan? Tidak mungkin, dia belum ada, bagaimana mengkreasi? Juga bukan kreasi dari orang tuanya. Orang tuanya tidak ikut menyusun anggota badannya di dalam perut ibu dan seterusnya. Ya. Sehingga dia lahir ini pasti ada yang memunculkan, dan memunculkan itu pastilah ada tujuannya. Kalau pihak tersebut dinafikan, ya, dinihilkan oleh orang ini, maka sama saja dia menihilkan tujuan dari dia hidup. Lantas apa kamu hidup? Nggak ada artinya. Artinya dia berupaya untuk melawan arus lah, mungkin istilahnya. Iya, melawan sebetulnya fitrahnya sendiri. Itu yang kita sebut fitrah. Fitrah itu bahasa Arab, artinya adalah kondisi saat penciptaan manusia.
Jadi kondisi saat penciptaan manusia itu sudah ada semacam software yang install di dalam hati nurani dan akal pikiran kita yang akan mengantarkan kita kepada pengenalan terhadap Tuhan dan pengenalan keinginan atau kehendak untuk bertuhan hanya kepada yang memang layak untuk dituhankan, yaitu satu pihak, yaitu Tuhan yang maha benar. Itu sang pencipta tadi yang maha sempurna, maha kuasa, maha layak untuk diagungkan dan dicintai. Itu sudah diinstal programnya dalam kita. Asalkan seseorang itu sejak kecil kemudian hidup menjadi dewasa, balik, akal pikirannya sudah lengkap, dia akan mengarah ke sana. Makanya penyakit-penyakit yang mengurangi potensi untuk kesadaran bertuhan ini penyakit yang datang belakangan. Dan tidak mengantarkan seorang kemana-mana ke tujuan yang baik, tidak ada. Ada beberapa kejadian atau mungkin pengalaman ya beberapa orang, mungkin bisa disebut sebagai sebuah pengalaman spiritual. Seorang muslim misalnya tiba-tiba menjadi murtad dan menjadi seorang ateis, disebabkan karena ada pengalaman spiritual menurut dia. Kenapa bisa seperti itu? Yang tiba-tiba yang awalnya mungkin muslim, terus dia berubah dan menjadi seorang ateis. Kalau dari cerita yang sering saya dengar, sebetulnya bukan tidak layak disebut pengalaman spiritual, tapi ada nafsu-nafsu tertentu yang membuat dia terseret ke sana. Ya, karena ada satu tokoh yang kemudian ternyata kepincut, ya bahasa Jawanya, yaitu tertarik dengan seorang perempuan yang kemudian perempuan ini menghendaki dia untuk keluar dari agamanya. Akhirnya dia menuruti hawa nafsu itu. Ya. Ada juga mungkin kekecewaan yang sering terjadi. Jadi dia merasakan dalam kehidupannya Tuhan tidak berpihak kepada dirinya. Tidak betul-betul menurut perasaan dia itu menjadi pihak yang membackup segala kesulitannya. Ya. Dia kadang-kadang berdoa tidak dikabulkan, apa segala macam. Ini bukan pengalaman yang layak disebut sebagai pengalaman spiritual. Itu kan kegagalan dia hidup, ya kan? Yang sebetulnya intinya adalah kegagalan dia mewujudkan tujuan hidupnya. Nah, terus ketika yang disalahkan adalah Tuhan. Iya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa kan? Dia tidak bisa menganiaya Tuhan. Dia tidak bisa membatalkan kekuasaan Tuhan. Dengan bukti apa? Semua hukum alam yang dititipkan Tuhan terhadap fisik dia misalnya sama sekali tidak bisa dia bantah. Kalau dia diam saja akan kelaparan. Ya, membutuhkan sesuatu dari luar dirinya. Ya. Kalau dia gersang, tidak bisa ada yang menghibur jiwanya selain juga sesuatu dari luar dirinya. Lalu kemudian, jadi kefakiran seorang manusia, kemahabutuhan seorang manusia itu tidak bisa dia hindari. Ya, dan itu sifat esensial dalam diri setiap makhluk termasuk manusia. Manusia apalagi ya yang memiliki perasaan. Lalu kemudian itu dia larikan dengan cara mengingkari ketuhanan. Lalu mau kemana? Dia mengingkari ketuhanan sementara tidak bisa melepaskan diri dari status dia sebagai seorang hamba yang serba butuh, serba perlu. Ya kan? Padahal Tuhan itulah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan dia, bisa menutup kegersangan hidup dia. Ya, ini justru dia hindari. Lantas akan lari kemana? Kadang-kadang kejadiannya seperti ini yang saya anggap mungkin spiritual ya, atau pengalaman pribadi lah, bahwa saya ini sudah berdoa berkali-kali supaya minimal terpenuhi kebutuhan harian, tapi ternyata saya miskin aja terus. Saya berdoa, akhirnya sampai pada kesimpulan, ada nggak sih Tuhan ini? Ya. Sampai yang terakhir, ternyata nggak ada, karena setiap kali saya berdoa ternyata nggak pernah dikabulkan. Lalu setelah dia mengingkari Tuhan, apakah doanya menjadi dikabulkan? Apakah harapannya menjadi terpenuhi? Ya itu mungkin fase lain ya, tapi kan dengan artinya begini, selalunya ateis kan seperti itu. Ateis sejak semula maupun sejak lama gitu ya, maupun orang murtatan dari salah satu agama. Jadi dia meninggalkan sesuatu lalu tidak mendapatkan solusi yang lebih bagus. Dia ketika mengakui Tuhan, berdoa ya, walaupun doanya belum dipenuhi ya, dan tentu ada sebabnya kenapa doanya belum dipenuhi kan begitu.
Dan itu tidak menunjukkan bahwa pihak yang dia tujukan berdoa itu tidak ada. Kan sama sekali tidak nyambung antara berdoa kemudian doanya tidak dikabulkan, lantas dianggap pihak yang bisa mengabulkan doanya itu tidak ada, kan tidak nyambung. Secara otomatis menunjukkan Iya, tidak ada relevansi logisnya. Lalu kemudian dia katakan pihak yang dia doai itu, pihak yang dia tujukan doanya itu yaitu Tuhan tidak ada. Lantas apakah dengan mengatakan Tuhan tidak ada lalu harapannya kemudian terpenuhi? Kan tidak juga. Iya, betul. Jadi dia lari ke sesuatu yang kosong, ke kehampaan. Yang semula masih punya harapan, ya, harapan hidupnya besar. Lalu kan begini, agama mengajarkan bahwa Tuhan akan memenuhi doa orang, ya, tapi itu ada syarat-syarat. Nah, syarat kalau doa tidak dikabulkan, tentu ada satu syarat ataupun lebih atau sangat banyak yang belum dipenuhi. Ya, seperti misalnya syarat bahwa seseorang harus berupaya untuk membersihkan makanan minumnya dari perkara yang haram, hartanya juga begitu, kemudian berdoanya dengan ikhlas, berdoanya dengan sesuatu yang dituntut dan seterusnya. Ya. Orang-orang seperti ini kan tidak memenuhi syarat-syarat ini. Seandainya pun syarat-syarat terpenuhi, Tuhan punya tujuan dan rahasia serta hikmah besar ketika satu doa itu belum dikabulkan. Pasti nanti akan diganti dengan pengabulan dalam bentuk lain, atau ditunda nanti di akhirat menjadi satu kejutan yang sangat menyenangkan, luar biasa. Sama sekali tidak ada alasan ketika seseorang berdoa kemudian tidak dikabulkan atau merasa tidak dikabulkan, lantas dia kemudian meninggalkan kepercayaan terhadap Tuhan, menjadi tidak lagi berdoa dan seterusnya. Malah mungkin bisa lebih buruk ya. Jelas, kalau dia jelas akan lebih buruk, karena berdoa ini bagian dari seperti halnya kita hidup itu perlu bernafas dan minum. Ya, berdoa kepada Tuhan, berdoa tidak harus selalu dalam arti meminta. Ya, bisa dengan berzikir, memuji, bermunajat, memintanya pun bisa dengan meminta ampunan, meminta rahmat secara umum, tidak harus barang-barang tertentu yang berasal dari kehendak diri kita, keinginan hawa nafsu kita lalu kita mintakan. Tidak harus seperti itu. Ada yang lebih luas, ada yang lebih murni yang kita minta, yaitu rahmat secara umum, kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta dijauhkan dari aneka macam mara bahaya, khususnya api neraka. Kadang-kadang doa kita panjatkan untuk tujuan tertentu dikabulkan, tapi bukan dengan diberi apa yang persis kita minta, tapi diberi yang lain, atau dijauhkan dari mara bahaya yang tidak kita sadari. Ya, dalam bentuk lain. Nah, ini juga yang memang kadang bisa disalahpahami bahwa saya belum dikabulkan, ternyata dalam bentuk lain. Ya, Tuhan itu kan Maha tahu. Maha tahu apa yang baik bagi hamba atau tidak. Kadang-kadang ada beberapa permintaan hamba itu yang kalau dikabulkan malah justru buruk. Seorang ibu misalnya ketika mendoakan buruk untuk anaknya, seandainya harus dikabulkan bisa jadi setelah itu menyesal. Seseorang minta harta benda dan kemewahan, ketika dikabulkan dia justru menjadi lalai, ya, menjadi terlena dengan keduniawian sehingga berujung buruk, kan begitu. Nah, kadang-kadang ini tidak dikabulkan oleh Tuhan karena itu. Ataupun ada faktor-faktor lain, misalnya tadi ditunda dan seterusnya. Ya. Masih terkait dengan karena gini, orang berdoa itu kan meminta, bukan mendikte Tuhan. Bukan memaksa Tuhan. Bukan memaksa Tuhan. Dia meminta. Yang namanya meminta itu ya kadang dikasih, kadang tidak. Dia meminta sesuatu dengan cara berdoa. Apa yang akan dikabulkan ini belum menjadi hak dia. Terserah yang punya itu mau diberi atau tidak, kan begitu. Harusnya tidak langsung memvonis bahwa tidak ada Tuhan, ya. Iya. Karena itu memang tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk mengabulkan doanya, kecuali Tuhan sudah menjanjikan itu dan dipenuhi kriteria dan syarat ketentuannya. Nah, barulah itu menjadi hak karena sudah dijanjikan. Dan pasti semua janji Tuhan akan dipenuhi. Ya, dan tapi tidak dijamin bahwa itu dipenuhi di dalam kehidupan dunia ini. Menarik, Sat. Masih ada hubungannya dengan itu, fenomena miskin dan kaya, sengsara dan bahagia. Kenapa Tuhan menciptakan miskin, kaya, sengsara, bahagia? Kalau dilarikan ke tema keadilan misalnya, seseorang bisa saja menggugat, loh kok saya diciptakan dalam keadaan miskin bukan dalam keadaan kaya, sementara tetangga saya dalam keadaan kaya. Di mana keadilan Tuhan? Artinya kalau diciptakan kaya semua ini dianggap adil. Ya. Kalau dia ciptakan miskin semua? Iya juga sih. Ya kan, jadi dia sebetulnya menggugat keadilan dengan cara yang sebenarnya tidak adil, tidak proporsional. Ya.
ketika seorang itu diciptakan, pada saat dia diciptakan dia kan belum punya hak apa-apa. Pada saat dia masih menjadi mohon maaf sperma ataupun ovum, ataupun pada saat dia sebagai manusia pertama dulunya menjadi tanah liat dan seterusnya, dia belum punya hak apa-apa. Jadi terserah dari sang pencipta dia akan dijadikan sebagai apa, kan begitu. Pada saat dia tidak punya hak, dia tidak berhak menuntut apa-apa. Nah, keadilan itu kan memenuhi hak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam arti memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban. Pada saat materi pembentukan manusia, entah berupa tanah maupun berupa air maupun yang lain ini belum menjadi manusia, dia belum punya hak apa-apa. Terserah sepenuhnya kepada sang pencipta untuk menjadikan dia ini sebagai apa. Kan begitu. Nah, jadi setiap manusia pada saat awal penciptaan dia diciptakan dalam keadaan belum memiliki hak apapun. Oh begitu. Ya. Sama seperti gambarannya kita punya kain masih bahan baku. Kan kain itu belum punya hak untuk dijadikan sebagai peci misalnya, atau sebagai baju atau sebagai keset, kan begitu. Tapi pada saat sudah dijadikan sebagai kopiah, dia punya hak untuk dipakai di tempatnya. Yaitu di kepala, tidak diinjak-injak seperti keset. Pada saat dia jadi keset, tidaklah zalim kalau dia kemudian diinjak-injak, kan begitu. Ya kan? Nah, pada saat seorang itu melakukan kebaikan dan sampai akhir hayatnya husnul khotimah, dia menjadi punya hak untuk diselamatkan dari api neraka. Sehingga ketika saat itu Tuhan kemudian memasukkan dia api neraka, baru kemudian Tuhan zalim. Ya, Tuhan mampu melakukan kezaliman, tapi tidak akan dia lakukan karena itu sudah digaransi. Ini haramtu dzulma ala nafsi, saya sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, Tuhan mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, sehingga kemudian menganjurkan manusia untuk menghindari kezaliman. Fala tadzalamu. Nah, akan halnya dia tidak melakukan kewajiban, maka dia tidak berhak untuk menuntut janji kepada pihak yang diberikan yang melakukan kewajiban. Persoalannya kan begini, Ustaz. Saya tambah dikit lagi. Tadi soal kaya dan miskin. Nah, menjadi kaya atau menjadi miskin ini juga bukan hak manusia. Orang yang menjadi kaya itu kan diberikan kekayaan. Itu murni karunia anugerah dari Tuhan. Bukan sesuatu yang menjadi kewajiban Tuhan untuk dipenuhi. Gitu. Sehingga ketika tidak diberikan, akhirnya dia kan menjadi miskin. Pada dasar manusia memang tidak memiliki apa-apa, dia pada dasar miskin. Orang kaya itu adalah orang pilihan, dan terserah kepada Tuhan memberikan karunia-Nya itu kepada siapa saja karena mereka sama-sama asalnya tidak punya hak. Sama seperti kita datang ke orang yang tidak punya hak atas kita, lalu kita memberikan hadiah. Kita melihat misalnya ada 40 orang, kita hanya memberikan hadiah ke 5 orang. Itu adil atau tidak? Adil atau tidak? Kalau berapa tadi? 40 orang kita hanya berikan ke 5 orang, tapi semuanya ini bukan anak kita, bukan orang yang di bawah tanggungan kita. Kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja kita memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu. Karena memang beda halnya dengan kalau dia di bawah tanggungan nafkah kita. Ya, kita sama-sama wajib menafkahi, maka disinilah kalau sebagian diberi, sebagian tidak, di situ menjadi tidak adil. Persoalannya begini, Ustaz. Kalau kita masih dalam konteks keadilan yang dikaitkan dengan takdir tentunya. Misalnya antara kafir dengan muslim. Seseorang udah dicatat, ditakdirkan untuk menjadi seorang kafir, lahir sebagai orang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, yang mana konsekuensinya adalah tidak ada orang lahir dalam keadaan kafir. Dia nanti ditakdirkan bahwa umur sekian dia akan melakukan kekafiran. Oke. Nah, lah dia ditakdirkan meninggal dalam keadaan kafir, yang mana konsekuensinya pastinya dia akan masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah atau Tuhan yang menakdirkan, dia sendiri yang menakdirkan hamba tersebut kafir, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dihukum? Lalu siapa yang memasukkan ke neraka dan menghukum? Maksud saya, pertanyaan saya itu adalah di mana letak keadilannya? Kan hamba di situ seolah dia tidak punya pilihan. Kembali lagi tadi, keadilan itu kaitannya dengan hak dan kewajiban. Pada saat dia kafir, sampai akhir hayat, berhak gak dia masuk surga? Apakah dia punya hak untuk kemudian masuk surga?
kalau kafir? Kalau dia kafir sampai akhir hayatnya ketika di dunia, Tidak punya hak. tidak punya hak. Sehingga kalau tidak dimasukkan ke surga sama sekali tidak salah. Tidak Karena ada dia tidak keadilan punya yang hak. dilanggar karena dia tidak punya hak untuk masuk ke surga. Lalu pada saat dia melakukan kekafiran itu sampai akhir hayat, lalu dia dimasukkan neraka, ada nggak hak dia yang dilanggar? Tidak ada karena Tidak dia tidak ada, punya karena memang dengan melakukan kekafiran itu dia layak untuk dimasukkan ke dalam neraka, kan begitu? Dia layak untuk dihukum dengan api neraka. Lalu pertanyaan yang lebih jauh lagi, lantas kenapa sejak awal Tuhan menakdirkan dia menjadi orang kafir? Kafir, betul. Pada saat Tuhan menakdirkan dia menjadi orang kafir, si hamba ini belum ada, kan begitu? Belum ada, ya. Dan ketika dia akan ada, dia belum punya hak untuk dijadikan muslim atau kafir, kan begitu? Saat gimana? Ketika dia mulai ada atau ketika dia akan ada, itu kan dia tidak punya hak untuk diciptakan jadi muslim atau kafir. Ya, tidak punya hak, ya. Tidak punya hak. Sehingga terserah sang pencipta mau menjadikan dia ini sebagai apa, dan tidak ada hak yang dilanggar di situ. Sama sekali. Tidak ada keadilan yang ditinggalkan ataupun diterjang dalam persoalan Artinya itu hak prerogatif dari Tuhan, gitu ya. Menjadi dolim, menjadi tidak adil kalau Tuhan menakdirkan dia sebagai orang muslim sampai akhir hayat ataupun husnul khotimah, tiba-tiba dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hak kepada orang muslim untuk selamat dari api neraka, yang kadang-kadang diberikan bonus surga, gitu kan. Ketika ditakdirkan sebagai muslim sampai akhir hayat, lalu tiba-tiba dimasukkan, disinilah tidak adil. Tapi kalau dia ditakdirkan menjadi muslim, menjadi kafir, kemudian dia dimasukkan neraka, itu sudah sesuai dengan alurnya. Ya, kalau bisa saya simpulkan poin ini, intinya bahwa manusia itu memang asalnya tidak punya hak. Sehingga dia masuk surga atau neraka pun itu tetap adil karena itu adalah ketentuan Allah. Gitu. Baru kalau dia beramal soleh, nanti dia punya hak untuk selamat dari api neraka asalkan sampai akhir hayat, kan begitu? Baik. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya pertanyaannya yang sering yang memicu pertanyaan ini sebetulnya bukan soal keadilan. Yang lebih mengenai itu adalah soal kebijaksanaan sama hikmah. Jadi bukan mempertanyakan Tuhan kan berarti tidak adil menakdirkan si A si B menjadi orang kafir. Tapi pertanyaan adalah kenapa sih kok ada yang ditakdirkan menjadi kafir? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Apa tujuannya, kan begitu? Nah, kalau kita bicara soal tujuan, jelas Tuhan mencipta itu punya tujuan. Tapi belum tentu kita diberitahu apa tujuannya. Kan begitu? Iya, betul. Belum tentu kita diberitahu apa tujuannya. Pasti tujuannya ada dan tujuan itu mulia. Kita kadang-kadang bisa mencerna tujuan itu. Ya misalnya ini adalah konsekuensi dari ketika Tuhan menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Yang namanya ujian pasti tidak dibikin semuanya bagus semua. Pasti ada pertarungan, ada tantangan, ada yang jadi iblis, ya kan? Ada yang jadi orang protagonis dan ada yang antagonis dan seterusnya. Ya, antara lain seperti itu. Tapi secara lengkap hikmah dan tujuan di balik takdir itu adalah rahasia Tuhan. Dan ini tidak menyebabkan kemudian Tuhan tidak punya tujuan, apalagi Tuhannya tidak ada. Hanya gara-gara kita tidak mengetahui tujuan itu. Kan dulu malaikat juga bertanya, kenapa kok menciptakan makhluk yang nantinya akan menumpahkan darah dan seterusnya. Jawaban Tuhan, ini a'lamu ma la ta'lamun. I know what I do. Gitu. Artinya ada tujuannya, jangan khawatir. Gitu. Ada tujuan dan tujuan itu mulia, tapi belum tentu kamu aku beritahu. Kan begitu. Tidak mesti harus tahu. Tidak mesti harus tahu, dan secara rasional sesuatu yang jelas-jelas ada walaupun tidak kita ketahui tidak bisa kita ingkari. Sangat menarik, Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Dan mohon diluruskan, mudah-mudahan pertanyaan ini boleh ya. Dari sejak saya SMA itu teman-teman saya itu biasa bertanya begini. Dan kadang-kadang juga saya menanyakan seperti itu. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Artinya maha mampu, maha kuasa untuk melakukan segala hal. Pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, mampukah dia menciptakan Tuhan yang lain yang lebih maha kuasa dari dirinya? Ya, kira-kira bagaimana, Ustaz, untuk menjawab? Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Berarti Tuhan jawabannya sederhana. Jadi berarti Tuhan bukan maha kuasa dong? Tuhan itu maha kuasa melakukan segala sesuatu.
Maha kuasa melakukan segala sesuatu. Ya kan? Menciptakan Tuhan yang lain itu bukan sesuatu. Itu kemustahilan, itu absurditas. Oh. Ya kan? Tuhan itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Artinya perkara yang memang mungkin untuk diwujudkan. Adapun perkara yang jelas-jelas mustahil, ini bukan sesuatu, itu hanya khayalan. Dan Tuhan tidak menciptakan nothing. Karena nothing itu tidak ada, tidak bisa diciptakan. Ini lebih parah daripada nothing, yaitu sesuatu yang impossible. Sesuatu yang impossible itu tidak mungkin diciptakan. Artinya dan tidak ada pihak yang mampu mengadakannya. Artinya pertanyaan atau pernyataan yang selama ini berkembang di masyarakat itu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu keliru. Benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena ketika perkara itu mustahil, dia tidak ada, kan begitu? Tidak ada yang mustahil. Maksudnya tidak, maksud pernyataan itu adalah tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh Tuhan. Iya, yang mustahil dilakukan oleh Tuhan itu tidak ada. Sama saja, kita balik sama saja. Sama saja. Jadi menciptakan Tuhan kedua, menciptakan batu yang bukan batu, misalnya gitu ya. Menciptakan udara yang bukan udara, yang sekaligus bukan udara, ini kan kemustahilan. Ini kan bukan hanya nothing, tapi sesuatu yang impossible. Ya, itu tidak ada, bahkan tidak mungkin ada. Jadi perkara yang mustahil itu tidak ada dan tidak mungkin ada yang betul-betul mustahil bagi Tuhan. Sama saja. Ya, ini jawaban sederhananya. Kalau jawaban lebih akademis, kita katakan yang namanya kekuasaan atau kemampuan itu baru kita bicarakan kalau perkaranya itu memang mungkin ada, walaupun berat bagi banyak pihak. Ya, walaupun berat bagi banyak pihak. Mungkin itu apa sih, Zat? Mungkin itu bisa terwujud. Bisa terwujud. Jadi sesuatu yang memang tidak mustahil. Ya, sesuatu yang memang tidak mustahil. Misalnya apa? Menggulung langit dan bumi. Ya, menghimpunnya, memerasnya jadi kecil. Itu sesuatu yang tidak mustahil. Tapi kita tidak mampu melakukan itu. Bagi kita itu mustahil. Bagi kita itu tidak mampu kita lakukan. Tidak mampu kita lakukan karena berat. Bagi Tuhan sangat sederhana. Ya, membunuh semua orang di atas muka bumi dalam satu waktu sekaligus bagi kita mustahil. Bagi Tuhan sangat mudah. Lalu menghidupkan kembali orang yang sudah mati, itu bagi kita sangat berat, sangat sulit. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Jangankan yang seperti itu, yang sederhana membuat satu sel aja kita tidak mampu. Ya, menghidupkan satu sel dari benda mati kita tidak mampu. Ya, kita hanya menunggu saja Tuhan melakukan itu. Ya, tapi itu sangat mudah bagi Tuhan mengadakan sesuatu yang belum ada dengan bahan yang sebelumnya saja mampu, apalagi sekedar mengulang lagi apa yang sudah binasa. Itu kalau kita bicara soal kekuasaan. Jadi yang dibicarakan itu adalah perkara-perkara yang memang mungkin, tidak mustahil, tidak absurd, ya sesuatu yang tidak masuk akal. Karena sesuatu yang tidak masuk akal itu memang esensinya tidak ada, begitu. Esensinya tidak ada, bahkan tidak mungkin ada. Sementara Tuhan itu maha kuasa melakukan segala sesuatu, bukan maha kuasa melakukan perkara yang tidak mungkin ada atau yang mustahil. Iya, mustahil secara esensial, ya, secara total. Ya, karena kadang-kadang istilah mustahil ini kadang-kadang ambigu. Ya, kalau ambigu ya tinggal kita rinci saja. Sesuatu yang berat kita katakan mustahil ini. Sehingga yang mustahil itu yang bagaimana, yang kira-kira yang memang kita tidak bisa katakan, tidak boleh katakan bahwa Allah melakukan yang mustahil. Yang mustahil dalam arti yang dia kontradiksi. Ya, misalnya dia contoh kontradiksi. yang lain. Misalnya tadi Tuhan kan Maha Esa. Kemudian ada Tuhan kedua. Ini kan berarti Esa sekaligus kedua. Esa sekaligus kedua. Esa sekaligus bukan Esa. Kan jadinya begitu. Iya, itu kan sesuatu yang kontradiksi. Kontradiksi, betul. Kontradiksi itu tidak ada dan tidak mungkin ada. Dan dia tidak disebut sesuatu bahkan. Sementara Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara ini adalah bukan sesuatu, tidak layak untuk dibicarakan apakah mampu dilakukan atau tidak. Jadi kalau jawaban tegasnya, ya. Pertanyaan tadi, mampukah Tuhan? Ya kan sudah kita jawab di awal, tidak mampu. Kita bilang tidak mampu. Tidak mampu bisa. Dan itu jawaban. Tapi ketika orang tidak paham apa sih maksudnya tidak mampu, ya kita jelaskan. Kita baru bicara kemampuan itu untuk perkara-perkara yang memang
dengan bahasa lain kita katakan itu bukan domain dari pembicara mampu atau tidak mampu. Ya. Sesuatu kalau sudah jelas mungkin ya, walaupun sulit misalnya bisa nggak menjadikan pasukan yang hanya 300 melawan 1000 pasukan, melawan 10.000 pasukan, melawan 100.000 pasukan kemudian menang. Ini kan tidak mustahil gitu. Tidak mustahil secara rasional, tidak mustahil, tapi sulit, sangat sulit. Nah, antara yang sulit dengan mudah inilah baru kita bicara bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan jawaban tidak mampu itu bukan bentuk kesan sebagai bentuk kekurangan ya? Bukan. Jadi kalau bahasa yang lebih mudah itu kita mengganti pertanyaan. Ketika orang bertanya, mampukah Tuhan membunuh dirinya sendiri misalnya? Waliyadzubillah, kita ganti pertanyaannya, kita luruskan. Pertanyaan adalah, mungkinkah Tuhan membunuh dirinya sendiri? Jawabannya jelas tidak mungkin. Bisakah Tuhan membunuh dirinya sendiri? Jawabannya jelas tidak bisa. Lebih halus ya. Lebih halus. Tidak bisa ini lebih halus, tapi kadang-kadang masih ambigu. Tidak mungkin sudah pertanyaan yang benar. Baik Ustaz, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Semoga bisa kembali kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast. Insya Allah sama-sama, dan semoga ada gunanya bagi barangkali pemirsa yang masih memiliki banyak tanda tanya lah terkait dengan Tuhan, agama, Islam dan seterusnya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama, barakallahu fikum.